Estonia atau nama resminya Republik Estonia adalah sebuah negara kecil di kawasan Baltik. Negara ini termasuk salah satu dari 3 negara Baltik bersama dengan Latvia dan juga Lithuania. Negara ini dianggap sebagai negara paling terdigitalisasi dan juga merupakan negara paling tidak religius di dunia. Dan benarkah anggapan tersebut? Jadi, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Estonia hanya di KIU Curious. Sebagai awalan, mari kita bahas bendera Estonia terlebih dahulu. Bendera Estonia terdiri dari 3 warna horizontal, yaitu biru, hitam, dan juga putih. Warna biru melambangkan langit, lautan, dan danau di Estonia, serta harapan dan kesetiaan bangsa. Warna hitam mewakili tanah Estonia dan juga sejarah perjuangan rakyat Estonia. Dan warna putih melambangkan salju di musim dingin dan aspirasi rakyat Estonia untuk kebebasan dan perdamaian. Secara geografis, Estonia terletak di kawasan Baltik di Eropa Utara, tepatnya di tepi timur Laut Baltik. Di utara, Laut Baltik memisahkan Estonia dengan Finlandia. Di barat, Laut Baltik memisahkan Estonia dengan Swedia. Di selatan, Estonia berbatasan dengan Latvia. Dan di timur, Estonia berbatasan dengan Rusia. Negara Estonia memiliki luas wilayah sekitar 45.200 km persegi. Meskipun relatif kecil, Estonia memiliki banyak pulau, dengan lebih dari 2.200 pulau yang tersebar di Laut Baltik. Dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Saaremaa dan juga Pulau Hiiumaa. Estonia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik parlementer, yang dimana presiden adalah kepala negara yang sebagian besar memiliki peran seremonial. Sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. Secara administratif, Estonia dibagi menjadi 15 daerah administratif yang disebut sebagai county atau makonat dalam bahasa Estonia. Estonia beribu kota di Tallinn yang merupakan kota terbesar di negara tersebut. Terletak di pantai utara, kota Tallinn merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kota tua Tallinn adalah salah satu kawasan bersejarah yang paling terpelihara di Eropa. Di kota ini terdapat bangunan abad pertengahan, gereja-gereja dengan arsitektur yang indah, serta berbagai kastil dan juga menara tua. Selain itu, sejak tahun 2013, Tallinn menjadi salah satu ibu kota pertama di dunia yang menawarkan transportasi publik secara gratis bagi penduduknya. Ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mempromosikan penggunaan transportasi umum. Dan jika kita berbicara tentang geografis fisik Estonia, sebagian besar wilayah Estonia berupa dataran rendah yang relatif datar dan cenderung bergelombang, dengan ketinggian rata-rata di bawah 50 meter di atas permukaan laut. Bagian utara dan tengah Estonia cenderung lebih datar dibanding bagian tenggara. Dan di bagian tenggara sendiri terdapat area perbukitan, seperti Bukit Aanja yang merupakan wilayah tertinggi di Estonia, dengan puncak tertingginya yaitu Suurmunamagi mencapai ketinggian 318 meter. Selain itu, Estonia juga memiliki banyak danau dan sungai yang tersebar di seluruh negara. Danau Peipus yang membatasi Estonia dengan Rusia adalah danau terbesar dan salah satu danau yang terbesar di Eropa. Selain itu, Sungai Narva di perbatasan timur dan Sungai Emajogi di wilayah tengah menjadi salah satu sungai yang penting di Estonia. Menurut sejarawan Romawi kuno Tacitus, di dalam bukunya yang berjudul Germania, masyarakat yang pertama kali disebut-sebut menghuni wilayah yang kini menjadi Estonia adalah suku Aisti. Suku Aisti pada umumnya juga dianggap sebagai nenek moyang orang Baltik. Orde Teutonik dan Orde Pedang dari Jerman mulai melakukan kampanye untuk menyebarkan agama Kristen di Baltik, termasuk di sini ke wilayah Estonia, dalam apa yang dikenal sebagai Perang Salib Livonia. Pada abad ke-16, Estonia jatuh ke tangan Swedia setelah memenangkan beberapa konflik, terutama dalam Perang Livonia.
Kemudian kekuasaan Swedia di Estonia berlangsung hingga awal abad ke-18. Pada awal abad ke-18, Kekaisaran Rusia di bawah Tsar Peter menaklukkan Estonia setelah memenangkan Perang Besar Utara yang terjadi antara tahun 1700 hingga tahun 1721. Setelah kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I dan terjadinya Revolusi Bolshevik pada tahun 1917, Estonia mengambil kesempatan itu untuk mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Februari 1918. Perang kemerdekaan Estonia yang terjadi antara tahun 1918 hingga tahun 1920 berhasil mengalahkan pasukan Bolshevik Rusia dan juga pasukan Jerman, yang mengukuhkan statusnya sebagai negara merdeka dengan ditandatanganinya Perjanjian Tartu pada tahun 1920. Tetapi sayangnya Estonia mengalami masa yang sulit ketika Fakta Molotov-Ribbentrop ditandatangani pada tahun 1939, yang dimana dalam perjanjian tersebut Jerman dan Uni Soviet membagi Eropa Timur menjadi wilayah pengaruh mereka, dan Estonia pada tahun 1940 menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada akhir tahun 1980-an, muncul gerakan besar untuk menuntut kemerdekaan yang dikenal sebagai Revolusi Menyanyi, di mana lebih dari 2 juta orang berkumpul untuk membentuk rantai manusia yang melalui 3 negara, yaitu Lithuania, Latvia, dan juga Estonia. Berkat perjuangan ini, pada 20 Agustus 1991, Estonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet seiring dengan runtuhnya kekuasaan Soviet. Setelah merdeka, Estonia beralih ke sistem ekonomi pasar dan menerapkan reformasi yang cepat untuk menyesuaikan diri ke dalam ekonomi Eropa Barat. Kemudian Estonia bergabung dengan NATO dan Uni Eropa pada tahun 2004. Menurut Worldmeter, jumlah penduduk Estonia saat ini adalah sebanyak 1.355.000 jiwa dan merupakan salah satu negara dengan penduduk paling sedikit di Eropa. Kepadatan penduduk di Estonia adalah 32 orang per kilometer persegi, dengan 66% penduduknya tinggal di perkotaan. Persebaran etnis di Estonia sangat homogen, di mana lebih dari 90% orang Estonia berasal dari etnis Estonia. Dan terdapat juga etnis minoritas yang paling dominan berasal dari orang Rusia. Satu-satunya bahasa resmi di Estonia adalah bahasa Estonia, yang merupakan anggota bahasa Finnik yang merupakan cabang bahasa-bahasa Ural. Dan bahasa Estonia sangat mirip dengan bahasa Finlandia. Dan banyak juga dari orang Estonia berbicara dalam bahasa lain, terutama dalam bahasa Inggris, Rusia, Jerman, dan juga Swedia. Menurut Dentsu Communication Institute, Estonia adalah negara paling tidak religius kedua di dunia setelah Cina, dengan 75% populasinya mengaku tidak beragama. Adapun keyakinan keagamaan yang paling banyak diikuti di negara ini adalah Lutheranisme, yang dianut oleh 14% populasi. Terdapat juga penganut Kristen Ortodok yang dianut oleh minoritas orang Rusia. Dari segi budaya, orang Estonia memiliki beberapa olahraga yang unik, termasuk lomba menggendong istri dan juga kejuaraan ayunan. Lomba menggendong istri diyakini berasal dari Finlandia. Tetapi Estonia juga dikenal sebagai salah satu negara yang melestarikan dan mengikuti kompetisi ini secara aktif. Dalam lomba ini, peserta pria menggendong wanita dengan posisi sang wanita bergelantungan terbalik dengan kakinya yang melingkar di bahu pria. Dan pemenang ditentukan berdasarkan kecepatan dalam menyelesaikan lintasan. Olahraga lain yang cukup populer di Estonia adalah kicking. Kicking adalah olahraga yang unik dari Estonia yang melibatkan ayunan raksasa. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk berayun dengan kekuatan sendiri hingga mencapai titik di mana ayunan dapat berputar 360 derajat. Dan kedua olahraga ini mencerminkan budaya Estonia yang unik dan penuh dengan unsur keseruan serta tantangan. Perekonomian Estonia dinilai maju oleh Bank Dunia, yaitu memiliki kualitas hidup yang tinggi dan juga infrastruktur yang maju. Menurut Uni Eropa, PDB per kapita Estonia adalah $31.000 pada tahun 2024. Dan merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur.
Pada bulan Januari tahun 2011, Estonia mengadopsi euro sebagai mata uang resmi negara mereka. Secara perekonomian, Estonia dikenal sebagai salah satu negara dengan industri digital yang berkembang pesat dan sering disebut sebagai negeri digital. Menurut World Economic Forum, salah satu inisiatif utama yang mendorong kemajuan ini adalah program e-residensi, yang memungkinkan orang dari seluruh dunia mengakses layanan digital Estonia dan mendirikan bisnis dengan keunggulan pajak serta akses ke pasar Uni Eropa. Di sektor teknologi, Estonia memiliki beberapa perusahaan besar yang dikenal secara internasional, seperti Skype, Bolt, TransferWise, dan juga Playtex. Selain itu, Estonia menampung lebih dari 400 startup teknologi dan memiliki rasio startup per kapita tertinggi di dunia, yang menunjukkan dukungan kuat bagi perkembangan startup digital di negara ini. Pemerintah dan masyarakat Estonia sangat terdigitalisasi. Mereka dapat memanfaatkan teknologi digital untuk banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk layanan pemerintah, pendidikan, dan juga layanan bisnis. Jadi, orang-orang Estonia tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus buka rekening bank dan bayar pajak, karena hal tersebut bisa dilakukan secara online. Dan Estonia adalah negara pertama di dunia yang menerapkan sistem pemilihan online secara nasional pada tahun 2005. Dengan sistem pemilihan online ini, warga Estonia bisa memberikan suara dalam pemilu dari mana saja di dunia, hanya dengan menggunakan kartu identitas digital mereka. Untuk memudahkan digitalisasi berjalan dengan lancar, Estonia memiliki jaringan Wi-Fi publik gratis yang cukup luas, dan bahkan di tengah hutan sekalipun. Ini membuat akses internet sangat mudah diakses di seluruh penjuru Estonia. Dan berkat digitalisasi di Estonia telah membantu negara ini menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses bagi seluruh penduduknya. Secara keseluruhan, Estonia merupakan contoh sukses dari transformasi digital, yang menjadikan negara ini model inovatif dalam industri digital dan juga teknologi.